Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang RPC atau reaktif powder concrete, kelompok Palu. Pertama, Ratu Mutia Purbasari, Stambuk F112-20044. Kemudian Faisal F112-20038. Kemudian ketiga Muhammad Yani F112-20025. Pertama, pendahuluan. Reactive powder concrete atau RPC adalah inovasi beton tinggi yang mengoptimalkan penggunaan material. RPC tidak menggunakan agregat kasar. Seluruh komponen penyusunnya berbentuk seperti semen, silika foam, pasir, dan quartz powder. RPC merupakan ultra high performance concrete atau ultra high strength concrete atau UHSC yang mempunyai karakteristik material sangat padat dengan kuat tekannya mencapai 200 sampai 800 MPa. RPC pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh P. Richard dan M. C. Chayres di laboratorium Bouquis Larves Group, Prancis. Selanjutnya, RPC hasil riset tersebut telah diproduksi secara komersial dengan merek industri Ductal. Kuat tekan RPC komersial ini dapat mencapai lebih kurang 150 MPa Alkali 2010. Struktur bangunan pertama kali menerapkan teknologi beton ini yaitu Sherbrooke Pedestrian Bridge yang membentang di atas sungai Magots. Sherbrooke, Quebec, Kanada. Material pembentuk RPC. Pertama, semen Portland, silika foam, superplasticizer, pasir kuarsa, steel fiber, kemudian air. 1. Semen menurut ASTM C150-1985, semen Portland didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya. 2. Silika foam. Silika foam merupakan material pozzolan yang dapat berfungsi sebagai pengganti semen pada campuran beton untuk meningkatkan kuat tekan. Semen yang mengeras melepaskan zat kapur yang jika bereaksi dengan SiO2 dalam kandungan SF dapat membentuk senyawa kalsium silikat hidrat atau CSH. Kandungan SiO2 pada SF mencapai lebih dari 90%. Penggunaan silika foam dalam campuran beton dimaksud untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tekan yang tinggi. Superplasticizer. Superplasticizer merupakan salah satu bahan chemical admixture yang berfungsi untuk meningkatkan kemudahan pelaksanaan pekerjaan pengecoran atau workability beton dengan menggunakan air yang seminimum mungkin. Digunakan bahan tambah kimia seperti superplasticizer sehingga dapat dihasilkan beton segar atau flowing concrete. Pasir kuarsa. Pasir kuarsa adalah bahan galian yang
terdiri atas kristal-kristal silika SiO2 dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih, merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan di tepi-tepi sungai dan tepi sungai, danau, atau laut. Steel fiber, serat baja mulai digunakan untuk beton sejak tahun 1900. Awalnya serat baja hanya dipotong sesuai kebutuhan dan digunakan lurus. Serat baja modern digunakan dengan berbagai bentuk, permukaan kasar atau berangkur, bergelombang, dan beberapa bentuk lainnya terbukti memiliki kemampuan lentur, daktilitas, ketahanan menahan retak, ketahanan torsi, dan ketahanan lelah. Asad 2008. Air. Air diperlukan pada pembuatan beton untuk proses kimiawi semen, membasahi agregat, dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan beton. Air mengandung banyak senyawa yang berbahaya, yang tercemar, garam, minyak, gula, atau bahan kimia yang lainnya. Bila dipakai dalam campuran beton, akan menurunkan kualitas beton. Bahan dapat mengubah sifat-sifat betonnya dihasilkan. Prinsip yang menjadi dasar dikembangkan RPC, memperbaiki homogenitas campuran, meningkatkan kerapatan kepadatan kering, memperbaiki mikrostruktur, meningkatkan daktilitas, memperbaiki homogenis campuran. Pada dasarnya, beton merupakan material yang heterogen yang terdiri dari beberapa unsur penyusun yang berbeda jenis dan ukuran butiran agregat. Pada RPC, homogenitas campuran diperbaiki dengan mengganti agregat kasar dan agregat halus, yaitu dengan pasir kuarsa. Kemudian, meningkatkan kerapatan kepadatan kering. Satu, pengembangan kepadatan yang utama adalah pengurangan kadar air, tetapi kadar air menentukan kemudahan pengerjaan dalam beton. Pada beton normal, kepadatan dapat ditingkatkan dengan penambahan partikel pengisi seperti fly ash, silica foam, dan penggunaan superplasticizer. Penggunaan partikel pengisi seperti silica foam yang optimal 25% dari berat semen. Cara lain untuk meningkatkan kepadatan kering adalah dengan memberikan tekanan beton segar selama waktu setting, dengan tujuan untuk minimalkan gelembung-gelembung udara, menghindari adanya air yang terjebak di dalam beton, serta mengurangi terjadinya susut beton selama setting time. Memperbaiki mikrostruktur. Reaksi pozolanik dari silica foam yang akan menambah terbentuknya CSH dapat diaktifkan dengan pengaturan suhu, maka untuk mendapatkan kuat tekan yang tinggi pada RPC digunakan karing dengan suhu tinggi. Meningkatkan daktilitas. Semakin tinggi kuat tekan beton, pada umumnya akan mengalami keruntuhan getas. Hal ini sangat diinginkan karena akan sangat berbahaya. Hal ini sangat tidak diinginkan karena akan sangat berbahaya pada RPC untuk mengimbangi kuat tekan yang ada dengan penambahan fiber steel. Penambahan fiber steel juga akan meningkatkan kuat lentur hingga 50-102 MPa dan energi fraktur antara 10.000 sampai 40.000 joule per meter persegi. Hal ini sangat tergantung pada karing yang dilakukan. Karakteristik RPC. RPC mempunyai karakteristik sebagai material yang sangat padat dengan kuat tekan mencapai 800 MPa. Kekuatan yang tinggi tersebut dapat dicapai karena faktor air semen atau
Fas yang digunakan pada campuran RPC bernilai ekstrim rendah 0,15 sampai 0,2. Berhubung nilai fas yang digunakan ekstrim rendah, maka dibutuhkan superplasticizer agar beton segar. Sifat mekanis dan durabilitas RPC. Kuat tekan dan kinerja RPC sangat tergantung pada bahan baku, proporsi material, jenis perawatan atau carrying, dan kontrol kualitas keseluruhan produksi. RPC memiliki kuat tekan antara 120 MPa sampai 800 MPa dengan modulus elastisitas antara 30 GPa sampai 175 GPa dan kuat tekan tarik lentur berkisar 22 megapascal sampai 121 megapascal. RPC memiliki durabilitas ultra tinggi yang dihasilkan dari ekstrim rendahnya porositas matriks beton. Penetrasi ion klorida rata-rata lebih rendah 20 kali dibanding HPC. Absorpsi air rata-rata 4 kali lebih rendah dibanding HPC, dan kehilangan bobot akibat penetrasi asam atau sulfat rata-rata 2,5 kali lebih rendah dibandingkan HPC. Keunggulan RPC. Lebih unggul dalam hal kuat tekan. Kuat tekan RPC 3 kali lebih besar dibandingkan kuat tekan beton normal, sehingga dapat mereduksi beban mati dengan dimensi struktur yang lebih ramping. Struktur RPC memiliki bobot antara 1/3 sampai 1/2 dari bobot struktur konvensional. Reduksi dibanding struktur akan meningkatkan dimensi struktur akan meningkatkan daya guna ketinggian lantai pada gedung-gedung bertingkat. Lebih unggul dalam hal durabilitas atau keawetan. Durabilitas RPC yang tinggi berdampak pada berkurangnya biaya perawatan. Tinggi tingkat impermeabilitas RPC hampir mendekati kedap air atau udara, memberikan daya tahan terhadap karbonisasi. Penetrasi klorida atau penetrasi sulfat. RPC memiliki ketahanan aus tinggi yang dapat meningkatkan umur penggunaan lantai jembatan atau lantai industri. RPC juga memiliki daya tahan tinggi terhadap korosi sehingga memberikan perlindungan yang cukup baik dalam lingkungan yang ekstrim. Tanpa tulangan baja, RPC mengeliminasi penggunaan tulangan baja. Hal ini mengurangi biaya buruh yang dipakai untuk merakit dan memasang tulangan. Mereduksi ketebalan elemen beton, memberikan keuntungan pada penghematan material dan biaya. Lebih unggul dalam hal duktilitas. RPC rata-rata 3.000 kali lebih besar dibanding high performance concrete HPC yang menggunakan agregat kasar. Kualitas permukaan beton sangat halus. Kelemahan RPC. Kandungan semen tinggi. Berat semen dalam RPC berkisar antara 800 sampai 1.000 kg per meter persegi, atau 3 kali lebih besar dibandingkan beton normal, mengakibatkan biaya produksi tinggi dan menghasilkan efek negatif dari panas hidrasi yang menyebabkan masalah susut. RPC secara umum mahal dan tidak dapat menggantikan beton konvensional pada keseluruhan aplikasi. Hal ini terjadi apabila campuran beton konvensional telah memenuhi kriteria kinerja atau performance dengan biaya yang lebih ekonomis. Contoh infrastruktur yang menggunakan RPC: Jembatan Sherbrooke, Quebec, Kanada.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.